Shalom, Bapak Ibu, hamba-hambanya yang dikasihi semua. Jumpa lagi ya Belum, kita belum. semua. Halo bro, jumpa lagi kita semua di Equan Ministry International. Ibadah tanggal 11 ya hari ini ya. Tanggal 11. Gimana kabar ya Bapak Ibu semua? Dahsyat ya, harusnya ya Siap, Tuhan. minggu yang dahsyat ya, luar biasa. Ya, tanpa terasa ya udah seminggu lagi nih kita akhirnya ngumpul. Kami berdoa, Bapak Ibu sehat, selalu merasakan berkat yang Tuhan berikan kepada masing-masing dari kita gitu ya di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk sama-sama berdoa ya. Mari kita satukan hati sebelum kita mulai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, Roh Kudus, selamat malam semuanya. Tuhan kami mengucap syukur. Tiba Tuhan, satu minggu Tuhan Yesus Kristus kami lalui bersama-sama denganmu, penyertaan-mu nyata di dalam kehidupan kami. Engkau begitu baik, Engkau begitu dahsyat. Thank you, Lord, for your sacrifice. Because of the sacrifice, Lord, kami bisa hidup. Kami bisa menikmati hari lepas hari dengan napas kehidupan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, Allah Bapa, kami sama-sama hadir di dalam persekutuan doa Ekuan Ministry International malam hari ini. Tuhan, kami undang hadirat-Mu dan Roh Kudus turun menjamah masing-masing daripada kami. Kami siap Tuhan untuk Engkau bentuk, untuk Engkau latih, untuk Engkau didik, ya Allah Bapa. Pimpin kami semua Tuhan, baik yang melayani, baik yang hadir untuk menikmati hadirat-Mu dan firman-Mu, ya Allah Bapa. Pimpin kami dari awal ibadah ini mulai hingga nanti sampai pada akhirnya Tuhan Yesus Kristus. Jamah hati kami masing-masing Tuhan, sucikan, murnikan, tahirkan tubuh jiwa roh kami ini Tuhan. Biar kami, hati kami, pikiran kami, telinga kami semuanya hanya tertuju kepadamu dan kebenaran firman-Mu. Tuhan juga berkati semua hamba-hamba yang melayani di malam hari ini dan kami semua Allah Bapa. Kami siap Tuhan untuk Engkau bentuk. Terima kasih Tuhan, jadikan malam ini malam yang daripadamu Tuhan Yesus Kristus dipenuhi dengan kebenaran firman-firman-Mu ini Tuhan yang akan mengubahkan hidup kami. Nah kami percaya kuasa-Mu nyata, firman-firman-Mu ini akan membawa hidup kami mengalami terobosan-terobosan dahsyat ya Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus Tuhan, keluarga kami semuanya Tuhan dan semua yang hadir di sini dengan kuasa darah-Mu yang tertumpah di atas kayu salib Tuhan kami tolak, patahkan, hancurkan segala kuasa kegelapan, anasir-anasir kegelapan, distractions, mara bahaya, malapetaka, segala apapun yang bukan berasal daripadamu Tuhan kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Roh Kudus, ambil alih masing-masing dari kami dan melalui pujian penyembahan yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Sarah, ya Allah Bapa, Tuhan, biar Engkau yang paling disenangkan, biar namamu juga yang paling dipermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Pujilah namamu Tuhan, dan terlebih kami mengucap syukur Engkau telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan. Hambanya yang mau melayani. Shalom, Bapak Ibu. Shalom, Saya shalom. mau dengar Halo. lagi sore shalom. Lebih kencang Shalom. lagi. Halo. Oh, Shalom. 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 Damai sejahtera bagi kita semua ya. Immanuel, Amin. Amin. Immanuel, Amin. Immanuel. Amin. Amin. Serta kita. Allah beserta kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Malam hari ini juga, terima kasih sudah bergabung di Ekwan. Kita kembali lagi, kita berkumpul bersama, kita mau bersekutu lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Kita mau nikmati malam hari ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi dan buat anugerah-Mu yang selalu menyertai hidup kami sampai hari ini, malam hari ini. Segelap apapun jalan di depan kami ya Tuhan. Terlihatnya
Tetapi selalu ada titik terang-Mu yang selalu menerangi kami Tuhan, memimpin kami, memberikan harapan, membangkitkan semangat, yang menguatkan dan menyertai kami selalu dalam perjalanan yang tidak pernah kami, walaupun tidak kami mengerti sebelumnya. Dan selalu Kau yang selesaikan, Engkau yang buat jelas semuanya dalam rencana-Mu yang terbaik buat kami dengan cara-Mu yang ajaib. Selalu Kau tunjukkan, Kau sertai dan memegang kendali atas seluruh kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selesaikan juga sampai akhir bersama dengan kami dalam setiap perjalanan kami. Pimpin kami dalam ibadah malam hari ini ya Roh Kudus. Bergeraklah bebas menjamah dan berbicara kepada setiap kami lewat doa, pujian, dan firman-Mu. Kuatkan mereka yang lemah, bebaskan mereka yang terbelenggu, ulurkanlah tangan-Mu bagi mereka yang memerlukan. Haleluya. Saya sempat dibilang bahwa saya akan susah punya anak. I don't believe in God dan orang-orang Kristen dan semua yang berhubungan sama Tuhan dan gereja. Kanker ini letaknya dekat tulang ekor. Dan ada kemungkinan kamu lumpuh dan gak bisa punya anak. Jadi doa aja ya. Tiap hari saya harus memasukkan obat ke anak saya. Hal itu membuat hati saya sedih, hancur, dan sakit banget. Pekerjaan gak jalan, ada tagihan-tagihan, dan juga sempat ada pinjaman modal usaha yang harus saya lunasi. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, kuasa kasih-Mu tidak terbatas oleh apapun juga. Dimulai dari-Mu, kembali kepadamu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kau Allah pembuat mujizat sejati. Yang
Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah lah yang pembuat mujizat yang sejati. Di dalam-Mu selalu ada harapan, di dalam-Mu kami selalu bangkit Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Kami datang menyembah-Mu malam hari ini Tuhan, sebab Engkau layak disembah, Engkau layak Tuhan. Yang siap datang kepada Tuhan, kepada Bapa Allah kita, angkat tanganmu dan nyanyikan ini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kami bersyukur Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Kami mau datang padamu. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan. Di sini ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Hanya bagi-Mu Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi sungguh kau hebat, ajaib dan perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami menyembahmu Kami nyatakan Kau hebat Tuhan. Hanya Engkaulah pribadi yang ajaib dan perkasa ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak usah kami takut sebab Kau beserta kami. Kau di dalam kami, maka tak perlu lagi kami bimbang. Tak usah kami cemas sebab tak pernah Kau tinggalkan kami dan Kaulah satu-satunya penghibur kami. Bahwa kami lebih lagi tinggal di dalam-Mu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu dan puji-pujian untuk-Mu. Malam hari ini juga pasti kami saksikan lebih lagi ajaib perkasa perbuatan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Kami mau memuji menyembah-Mu Allah kami yang kudus. Curahkanlah kasih dan kuasa-Mu, kekudusan dan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Bukakan mata hati kami, biar kami dapat terus memandang-Mu sebab Kau Yesus Tuhan yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Amazing grace. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Semuanya. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Around in power and love, and still sing holy on. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Around in power and love, and still sing holy, holy, holy. Come on. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Mari yang siap meninggikan dan memuliakan nama Allah kita katakan buka mata hati. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Yang mau memandang wajah Allah kita katakan buka mata hati.
hatiku. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Amin. Engkau yang layak Tuhan, Engkau layak ditinggikan. Tangannya di atas bagi Tuhan, nyata kemuliaan-Mu, curahkan kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Engkau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkan kuasa-Mu, ku sembah kudus, 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 kudus. Semuanya kudus, kudus, kudus. Penyembah-penyembahnya katakan, Engkau kudus Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Amin. Memandang-Mu, kudus, 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 kudus. hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Kudus, biar ku memandang-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kami datang mendekat pada kaki salib-Mu saat ini Allah kami, Yesus Kristus. Kami dengar suara-Mu, raihlah tangan kami. Sucikanlah kami, bawa kami pada kehendak Bapa yang mulia. Kami milik. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Oh, 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 oh. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Ke sisi-Mu Tuhanku. Raih daku, oh,
Haleluya. Raih kami mau lebih lagi mendekat ke sisimu Tuhan. Selalu indah dekat bersamamu, baik dalam doa kami maupun di dalam persekutuan kami bersama denganmu saat malam hari ini juga di Ekwan. Tidak pernah habis berujung kalau kita membahas firman Tuhan ya saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Dan segala kebaikan yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, sebab dialah Tuhan yang selalu hadir, Allah yang hidup, sumber kekuatan kita. Maka dari itu, sebelum mendengarkan firman Tuhan dan sebelum kita menyembah Tuhan lebih lagi, apakah dari Bapak Ibu yang ingin membagikan kesaksiannya malam hari ini? Kalau ada Bapak Ibu yang mau membagikan, bisa saya persilahkan dan silakan langsung unmute ya. Silakan. Shalom, saya Christina. Shalom Ibu Christina, silakan. Alright, saya mau membagikan betapa besar kemuliaan Tuhan dalam hidup saya, terutama minggu ini dalam pekerjaan saya. Jadi saya sebagai guru di negara yang bahasa Indonesia adalah bahasa kedua saya gitu, bahasa pertama saya. Jadi semuanya dalam bahasa Inggris gitu. Jadi setiap tahun ada observasi dari kepala sekolah gitu. Meskipun ini bukan pertama kalinya saya diobservasi, tapi semalam sebelumnya saya berdoa, Tuhan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, biar Bu Kepala Sekolah ngelihat saya menceritakan kebaikan Tuhan mungkin di dalam pelajaran yang akan saya berikan pada murid-murid saya nanti hari Selasa pagi gitu. Jadi saya udah siapkan jauh-jauh sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, bahwa saya akan bawakan buku tentang Ruby Bridges gitu ya. Jadi intinya adalah Ruby Bridges itu di tengah orang yang meneriakannya bahwa dia berbeda, dia berdiri tapi bukan untuk menyerang mereka, tapi dia berdiri dan diam. Di dalam hatinya dia berbicara, mulutnya bukan untuk membalas mereka, tapi berdoa gitu. Saya bilang murid-murid saya, kalau misalnya teman kamu ada yang mau ngomongin kamu yang gak baik, jangan kamu lawan gitu. Memang itu berat, kita manusia susah gitu ya. Saya pun juga susah gitu. Tapi minta Tuhan aja, karena Tuhan itu pembela kamu, Tuhan itu adalah judge kamu, bukan kamu gitu. Kamu bilang sama saya akan menyelesaikan masalah kamu. Seperti Ruby Bridges, dia minta Tuhan yang menyelesaikan masalahnya sekarang yang dihadapinya gitu. Dan pada akhirnya Tuhan bekerja dalam hidup Ruby Bridges, meskipun dia masih kelas 1 dan 2 SD seperti kalian. Saya ngajar kelas 2 SD. Tapi Tuhan mampukan gitu. Keadaan berubah 180 derajat dan pada akhirnya ada orang-orang yang melawan dia justru datang kepadanya, oh iya oke, Tuhan berkuasa, dan akhirnya mereka menerima bahwa semua orang itu memiliki hak yang sama untuk bersekolah gitu. Singkat cerita, di akhir observasi pada hari berikutnya saya dapat hasil reportnya, Ibu Kepala Sekolah bilang, you are so good to telling about Jesus in your children, in your student life, even in their young age. You telling that the prayer is really works gitu. Doa itu sangat bekerja, dan dalam hati saya, iya Tuhan, saya juga berdoa semalamnya dan puji Tuhan semuanya hasilnya baik, dan ini semua adalah karunia Tuhan, bukan saya yang dipermuliakan tapi Tuhan, dan puji Tuhan semuanya lancar, dan saya mengucap syukur sekali. Ini adalah semua hanya kemuliaan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bu Christina untuk kesaksiannya yang sungguh memberkati. Doa orang benar, besar kuasanya, dan juga indah gitu ya. Kita bisa mendengarkan kesaksian dari Bu Christina. Tuhan itu adil, Tuhan itu hakim gitu ya. Dialah pembelanya kita. Tuhan yang melihat hati kita, dan kebenaran pun itu akan Tuhan munculkan pada akhirnya gitu untuk membela kita. Selama kita tunduk dan taat pada Dia dan mengandalkan Dia. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.
Terima kasih Bu Kristina sekali lagi, dan saya berdoa di dalam 1 minggu ini ke depan kita semua juga terus Tuhan pimpin, Tuhan bimbing dalam setiap jalan-jalan kesehariannya, sehingga nanti di minggu depan saya tidak sabar, kami semua pasti nggak sabar buat mendengar kesaksian-kesaksian lagi tentang Tuhan. Biarlah Injil tetap harus diberitakan apapun yang terjadi. Oke, saat ini kita mau kembali menyembah Tuhan lebih dalam lagi lewat satu pujian sebelum mendengarkan firman yang akan disampaikan hambanya, Pastor Miracle. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita lanjut memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam satu namamu, nama yang agung, nama yang kudus, nama yang menyelamatkan. Di dalam nama Yesus Kristus, malam hari ini kami bersatu Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu kami terima segala yang baik. Di hadirat-Mu kami tenang, di hadirat-Mu kami kuat, di hadirat-Mu kami dipuaskan. Di hadirat-Mu kami terima hikmat, rahmat, dan kuasa yang menuntun kami hari demi hari. Kami bersyukur Kau Allah yang adalah terang sejati, dan di dalam-Mu tidak ada kegelapan. Kami mau bersekutu dengan-Mu lebih lagi Bapa, dan darah Yesus sucikan kami dari segala kejahatan. Biar hanya kebenaran-Mu saja yang tertanam dan berakar dalam hati dan hidup kami. Biar hanya kebenaran-Mu saja yang terpancar melalui hidup kami dan yang bertahan di dalam kami sampai kesudahannya. Saat ini kami mau diam di bawah kaki-Mu mendengarkan sabda-Mu. Pimpin jalan kami dengan terang firman-Mu Tuhan. Setiap hati menyatu, semua mata tertuju untuk memuji-Mu. Puaskan jiwaku dalam bait kudus-Mu. Ku naikkan syukurku atas segala rahmat-Mu. Di hadapan-Mu tersentuh batinku yang menyembah-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu ku merasa tenang. Kau telah membawaku berada di titik puaskan jiwaku dalam bait kudus-Mu. Ku naikkan syukurku atas segala rahmat-Mu. Di hadapan-Mu
hadirat-Mu. Ku merasa tenang, Kau telah membawaku berada di titik terang. Di hadapan-Mu tersentuh batinku yang merindukan menyembah-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu ku merasa tenang, Kau telah membawaku berada di titik terang. Kau telah membawaku berada di titik terang. Di titik terang. Titik terang. Kita berdoa. Saudara Yesus Kristus, kami bersyukur buat segala kebaikan dan kasih karunia-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu, melalui puji-pujian yang telah kami naikkan ke hadapan-Mu. Kami dikuatkan, kami dikokohkan kembali. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga mengucap syukur karena kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus berikan pengertian kepada kami sehingga kami boleh mengerti. Dan kami berdoa, Engkau berkati rapi hamba-Mu, Pastor Miracle, sehingga pada sampaikannya semua dari Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah kebenaran-Mu, kasih kuasa-Mu, isi hati-Mu saja yang dinyatakan di sepanjang pemberitaan firman pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Shalom saudara semuanya, terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan pada saya, khususnya kepada Pastor Philip. Terima kasih buat kesempatan untuk bisa berkunjung, untuk bisa bersama-sama dan memuji memuliakan Tuhan di Equine Ministry ini. Perkenalkan, nama saya Miracle Sanwaru. Saya masih masih anak kuliahan. Masih anak kuliahan, dan saat ini saya melayani di gereja GBI Glow bersama dengan Pastor Philip dan Pastor Geran, Pastor Gilbert. Dan puji Tuhan karena Tuhan masih percayakan saya untuk menjadi pemberita Tuhan, pemberita firman Tuhan sampai hari ini. Dan saya mau brainstorming teman-teman dulu. Pertama sekali, pernahkah teman-teman itu dikatakan untuk ayo sini dekat sama aku sini gitu, dan punya hubungan yang dekat dengan orang, punya hubungan yang intens dengan orang, dan hubungan itu berlangsung yang cukup erat gitu. Pernahkah Bapak Ibu, teman-teman? Pernah ya? Dan dalam perjalanan itu kira-kira ada nggak kerikil-kerikilnya? Pernah nggak marah? Pernah nggak kira-kira setelah makin lama makin dekat, contoh seperti saya dengan Pastor Philip, semakin dekat, semua apa yang kelemahan dalam hidup saya, Pastor Philip tahu, dan Pastor Philip dalam kelemahan-kelemahannya saya pun tahu. Tapi kemudian karena saling tahu,
akhirnya malah makin bukannya makin erat tapi malah nah bukan ini ya, bukan seperti ini, malah seperti ini gitu. Artinya apa? Setelah makin dekat, bukannya beban kita makin kurang, tapi malah makin banyak masalahnya. Mungkin teman-teman ada yang sudah menikah di sini? Ada? Ada. Ada ya? Yang masih menunggu? Ada? Ada. Nah, pernah nggak berantem sama istrinya, berantem sama suaminya? Padahal sudah satu ranjang, padahal sudah satu rumah, padahal setiap harinya ketemu terus gitu. Masih pernah nggak berantem sama mereka? Sama istri atau suami? Ya, ada satu hal yang keunikan ya, ketika kita dikatakan come to me, ya, ayo dekat sama aku, ayo kita berjalan bersama-sama, ayo kita bersahabat, ayo kita berteman. Itu ternyata ketika kita bilang begitu sesama manusia, otomatis nggak berapa lama, cepat atau cepatnya pasti akan ada gesekan-gesekannya, ada berantem-berantemnya, ada rasa-rasa nggak enaknya, ada rasa-rasa kita itu seperti waduh gitu ya, kayaknya pengen meluapkan amarah gitu. Pernah nggak teman-teman seperti itu? Tapi firman Tuhan hari ini berkata come to Jesus. Firman Tuhan berkata come to Jesus. Dan ketika Tuhan bilang come to Jesus, come to me, kata firman Tuhan, itu bukan cuman ibaratnya yang ya oke lah gitu, come to Jesus, oke, aku datang ke Yesus. Tapi nyatanya bentuknya gimana gitu. Kadang-kadang kita cuma bilang tuh Bapakku datang, seperti lagu tadi ya, Bapakku datang. Tapi begitu Tuhan bilang, oh ya di mana kau nak? Kau nggak kelihatan kau. Menyembahmu di sini. Enggak, kau bukan menyembah, kau nyanyi. Menyembahmu di sini, ku percaya kau. Barusan kau khawatir. Kayaknya bukan percaya, ini khawatir. Ini kata-kata ini kata-kata khawatir. Pernah nggak sih teman-teman mendengar sesuatu dan teman-teman tahu itu bahwa itu kebohongan? Tapi firman Tuhan, perkataan Yesus itu bukan cuma lip service. Next. Coba kita baca bersama-sama dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 28 sampai 30 firman Tuhan bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman Tuhan kemudian dikatakan, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tahu nggak teman-teman, berapa hukum Taurat? Ada berapa hukum Taurat? Ini saya begitu saya lihat ke bawah, saya menyadari semuanya tutup kamera gitu ya. Ini apa? memang seperti ini apanya ya? biar nggak ketahuan gitu ya, lagi mikir atau lagi tiduran gitu kali. Teman-teman, berapa banyak hukum Taurat yang teman-teman tahu? Kitabnya, Pastor. Apa? Gimana, Ibu Sarah? Kitabnya ada berapa? Berapa hukum atau perintah? 10. 10. Oke. Yang lain 10. Ada yang bilang 11? Yang lebih dari 10? Yang bilang lebih daripada 10. Ya. Teman-teman tahu nggak? Next. Sebenarnya hukum Musa ada 10 hukum yang utama, tapi ada turunannya. Teman-teman bisa lihat dari kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di situ ada sekitar 613 perintah atau misfot yang tercatat dalam kitab Taurat. Perhatikan, ada 613. Hukum yang utamanya ada 10. Gitu ya. Ada 10 hukum terutama, ada hukum yang utama gitu ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Di situ kita diajar untuk menyembah Tuhan, jangan sebut sembarangan nama Tuhan. Kemudian jangan mencuri, jangan membunuh gitu ya, jangan menginginkan milik sesamamu gitu ya. Kalau milik tetanggamu pun bolehlah gitu mungkin ya.
Tapi di balik daripada 10 hukum yang utama itu, ternyata ada 613 perintah. Teman-teman di sini ada yang pernah tahu nggak kalau di Alkitab itu dibilang kita nggak boleh makan babi? Tapi kenapa teman-teman makan? Ya? Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Karena enak. Gitu ya. Teman-teman, pernah makan apa namanya itu burung hantu? Burung-burungan? Burung unta? Ada banyak jenis makanan yang disebut dalam kitab Imamat yang tidak boleh kita makan dan tidak boleh kita sentuh. Tapi kenapa itu masih terjadi? Masih apa namanya itu? Dan saya mau bilang teman-teman, itu masih tetap ada dan itu masih berlaku. Ya, memang makanan babi terenak, apalagi kalau ini dari Toraja toh. Apalagi kalau itu teman-teman datang ke Kampung Rama ini. Mama, jangan kayak dulu datang Tuhan, biar ke Kampung Rama sudah loh. Bikin-bikin satu hari gitu tambahan toh, makan di Kampung Rama teman-teman kalau pernah ke Makassar itu, aduh. Nah, apalagi kalau sudah mau Desember ya. Iya, jadi mulai dari sekarang teman-teman diet-diet sedikit karena Desember nanti kita akan makan babi banyak. Tapi teman-teman tahu nggak kalau hukum itu dalam konteks orang Israel sampai sekarang itu berlaku loh. Kenapa? Karena konteks daripada kitab itu memang ditujukan kepada bangsa Israel. Sampai sekarang kenapa mereka masih panjangin rambutnya? Ini tadi saya lihat Pastor Philip itu kenapa sampai sekarang itu nggak gondrong-gondrong gitu ya? Itu menyalahi firman Tuhan itu. Itu kalau di dalam kitab hukum. Ya, minta maaf. Kenapa kok nggak gondrong gitu ya? Kenapa saya juga nggak gondrong gitu? Kenapa juga ini bagian apa namanya pinggirnya ini masih kepotong gitu? Kalau dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama dibilang nggak boleh, berdosa. Ada 613 hukum yang ditaruh dalam orang-orang Israel. 613. Satu saja engkau tidak lakukan, engkau dapat masuk ke neraka. Engkau berdosa dan menjadi musuhnya Allah. Artinya, siapa yang paling berdosa di sini? Yang botak. Karena setiap hari dia tidak melakukan perintah Allah. Mohon maaf. Itu Alkitab yang bilang, janganlah kau pangkas gitu ya. Coba teman-teman nanti baca, perhatikan ini. Jangan percaya 100% sama aku, tapi coba baca. Saya cuma ngomong ke Pastor Philip, Bro Aris jangan langsung merasa gitu dong. Teman-teman, artinya satu saja yang teman-teman lakukan itu bisa menghamiri semuanya. Saya selalu menggunakan mengingat cerita ini teman-teman. Pernah nggak teman-teman itu pelihara anjing? Pernah pelihara anjing ya? Pernah nggak kasih makan anjing atau kanjing lah khususnya yang di pinggir-pinggir jalan? Ya, ini Ibu Ika Toraja ini bilangnya pernah Pastor. Saya yakin bukan untuk dipelihara, untuk dimakan ini. Untuk ditoki, lalu dijadikan persembahan yang hidup. Ya, disasang juga ya gitu ya. Teman-teman, ketika teman-teman kasih makan anjing, ini the wise men say, if you feed dog 3 days, the dog it will remember you for 3 years. But if you feed people 3 years, 3 years, they will forget you 3 days. Dalam kenyataannya 3 hari teman-teman memberikan makan kepada anjing, 3 tahun dia teman-teman diingat. Tapi kalau ada manusia yang pagi, siang, sore, dan malamnya terus dikasih makan, bukannya makin baik, makin melunjak. Oh, awalnya dikasih 100.000, terus dia bilang, kok cuma 100.000, tambahlah gitu.
kemarin itu ada ada pelayanan di Cideng. Terus ada satu orang yang dia itu saya lihat kenapa ya gitu. Kebetulan itu pastor yang ada di situ dia mau ngantar saya pulang. Saya tanya, kenapa bro? Kok dimintain uang ya? Terus dia bilang, enggak bro. Waktu lalu saya pernah ngasih uang 100.000 untuk parkir. Sejak dari saat itu dia hormat-hormat saya. Tapi begitu saya kasih 5.000, mukanya cemberut bro. See? Karena pernah menikmati 100.000, ketika dikasih 5.000 akhirnya ngelunjak. Kok cuma 5.000 bos, udah gue hormat-hormati loh. Ya. Tapi lebih daripada itu teman-teman, firman Tuhan bilang di Roma, satu dosa saja mampu membawa engkau sampai kepada neraka. Saya selalu menggunakan menjelaskan ini kepada orang-orang yang saya khotbahkan ketika mereka mulai bingung. Satu dosa itu mampu membawa seseorang masuk neraka. Let's say sekarang ini kita ada sekitar 14 orang. Sehari ini kita ada 14 orang dan Pastor Philip sebagai tuan rumah lah kita bilang ya. Saya nggak tahu ini 14 orang ini yang benar nyata atau di belakang layar ini ternyata ada 2-3 orang, nggak tahu juga gitu ya. Let's say ada 14 orang di tempat ini dan kita datang ke rumahnya Pastor Philip sebagai gembala, kita sebut, wah thank you Pastor, thank you Pastor, thank you Pastor. Kita datang hari ini, kita makan dan akhirnya karena terlalu enak cerita, akhirnya kita sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi ada di rumah Pastor Philip. Tiba-tiba hujan yang sangat deras, hujan yang sampai betul-betul membuat sekeliling dari komplek atau sekeliling daripada rumah Pastor Philip itu banjir. Can you imagine that? Jam 2 pagi atau jam 3 pagi tiba-tiba banjir ya dan hujan deras. Terus kita udah mulai lapar. Terus Pastor Philip dia langsung bilang, harus makan. Dia ajak istrinya ke belakang, dia ajak untuk masak. Kemudian ketika lagi masak, dia ambil mixer, tahu teman-teman mixer ya, yang untuk sound, bukan, yang untuk makanan ya, yang untuk makanan. Jadi ternyata setelah mereka lihat apa yang mereka punya, ternyata mereka punya telur itu sekitar 10 di dalam kulkasnya. Dia sudah jajar-jajar di dalam kulkasnya. Karena saking senangnya dia bilang, hidupkan mixer, tambahkan tepung sedikit, ayo kita kerjakan ini. Supaya Miracle dan kawan-kawan yang makannya banyak itu bisa tetap kenyang. Mereka senang. Oke. Akhirnya 1, 2, 3 telur sambil di mixer, akhirnya teraduk dan sampai kepada 9 telurnya itu bagus dan kemudian yang ke-10-nya tiba-tiba busuk. Can you imagine that is you? Ya. Kalau teman-teman yang adalah tuan rumah di situ. Saya mau tanya, ketika 10 telur itu dicampurkan dan hanya 1 yang busuk, tapi mixer sudah bekerja seperti biasanya, dia mixer, dia giling, dia campur dengan sangat cepat, apakah teman-teman mau memberikan itu kepada kami? Orang-orang yang ganteng, orang-orang yang cantik ini, yang datang ke rumah teman-teman. Satu bilang enggak. Ibu Ika juga bilang enggak. Kak Sarah juga bilang enggak. No, totally spoiled gitu ya. Aryo juga bilang enggak, Kak Aryo. Tapi coba bayangkan, kalau seandainya saya yang tiba-tiba mulutnya agak julid gitu ya, dia bilang, lu nggak masak bro? Gue dengar tuh tadi mixer udah hidup. Terus saya bilang, lu nggak ngasih makan, split itu ya gitu. Sekacau itu lu ya gitu. Ya namanya dalam komunitas gitu ya. Ada aja kan orang-orang yang mulutnya itu nggak bisa direm gitu kan. Remnya di mulut itu blong gitu ya. Tapi teman-teman bayangkan ya, itu ada di situasi yang saat itu orang sudah lapar banget. Dan teman-teman diperhadapkan, kasih atau enggak? Kenapa nggak dikasih? Cuman 1 doang kok yang busuk. Cuman bisa lihat 1 doang, serius, cuma 1 doang.
Kenapa nggak mau kasih? Korban. Apa korban? Korban apa? Karena bau ya. Yakin bau. 9 yang baik, 1 yang busuk. Terkamiri. Terkamiri. Cuma 1 tuh. Yang saya maksudkan adalah 1 dosa saja. 1 saja yang busuk. Semua yang baik, 9 yang baik tadi itu, akhirnya semuanya menjadi rusak. Bahkan ada orang yang bilang begini, saya sudah menjadi orang yang baik, saya juga melakukan ini, itu, dan segala macamnya, saya melakukan humanis, saya seorang yang humanis, saya datang ke tempat-tempat yang terpinggirkan, saya memberikan makan, saya memberikan pendidikan, tapi saya mau bilang, ketika engkau merasa dirimu baik dan berkata bahwa saya layak masuk surga, firman Tuhan bilang, kebaikanmu itu sama seperti kain kotor. Kain kotor dalam teks perjanjian itu bukan cuma kain kotor, tapi adalah pembalut mens yang sudah dipakai. Coba bayangkan, itulah gambaran bahwa engkau, kebaikanmu tanpa Kristus adalah seperti kain kotor itu tadi. Kamu mau cuci pun tetap aja kotor. Gak akan mungkin setelah kau cuci, kau pakai untuk lap mukamu. Nggak tahu kalau yang lain ya. Kalau saya sih jijik ya. 1 dosa saja. Dan teman-teman bisa bayangkan 613 itu membuat kita, kalau seandainya kita adalah orang Israel, sangat berat untuk menjaga kelakuan. Sangat berat untuk bertingkah. Ya. Udah baik. Tiba-tiba ada yang hidupin itu. Mesin pencukur. Twing. Dosa. Saya masih akan tetap pada jok botak. Ya. Karena keberdosaan kita bukan cuma karena kitanya, mungkin orang lain pun bisa membuat kita berdosa. Jadi 613 hukum atau misfot itu yang tercatat dalam kitab Taurat memberatkan orang-orang Israel. That's why ketika Yesus berkata, "Come to me, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Itu berarti 613 tadi, itu Tuhan buat menjadi berbeda. Teman-teman, ingat gak? Ada satu perintah Tuhan yang dikatakan dalam kitab Injil. Dan hukum yang terutama adalah kasihi Allahmu dan kasihi sesamamu. Ya, pernah baca Alkitab gak sih, ngangguk kayak gitu, pura-pura gitu loh setidaknya. Oh iya. Biar ini kan ada 3 orang nih yang lagi yang lagi buka kamera, yang lainnya kan nggak tahu nih sayanya gitu kan. Jadi kan ibaratnya kalau ngangguk gitu kan kayak, woi, tahu nih kan enak, semangat gitu. Ya. Jadi ternyata 613 tadi. Aduh, oke deh, Bu. Izin pamit ya, Bu ya. Bye-bye. Hati-hati ya, Bu ya. Semoga semua pekerjaan dan usahanya berhasil ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, 613 perintah tadi kemudian tiba-tiba menjadi 2. Kasihi Tuhan dan kasihi sesama. Dari 613 menjadi 2. Coba bayangkan, itu ada sekarang dan itu menjadi perintah dalam hidup. Gampang nggak? 2 aja pun susah. 2 aja pun susah gitu ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Cuman 2 kok. Segampang kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bukan lagi jadi akhirnya Pastor Philip sekarang sudah tidak berdosa. Asal dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Nomor rekening tahu, Pastor ya? Coba. Teman-teman, sesimpel kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tidak lagi harus A, B, C, dan E. Makan pun sekarang kita, hanya firman Tuhan di bagian Kisah Para Rasul bilang, jangan makan darah.
Jangan makan ini, makan ini. Sedikit saja. Bahkan pun kita tidak harus bersunat. Teman-teman, 2 perintah yang diberikan dan bagi orang percaya dan 613 kepada bangsa Israel. Sudah 2 dikasih sama kayak yang tadi itu, tiba-tiba dikasih 100.000, ya. Dikasih kemudian 5.000 ngelunjak. 2 aja ngelunjak kita nih. Kita kan orang-orang kurang ajar kan sebenarnya kan. Udah cuma 2 pun itu pun susah kali. Firman Tuhan bilang gini, next. Yesus memanggil orang yang lelah, yang tertekan secara rohani, yang tertekan secara emosional, bahkan tertekan secara religius. Versi The Message, teman-teman boleh baca nggak? Versi The Message, Roma 11 ayat 28. Boleh satu orang saya minta bacakan. Saya minta Ibu Christina, boleh bacakan Ibu? Ada di ini Bu, ada di sini. Duh, bentar ya. Oke. Ada di layar. Iya, iya. Oke. Matius 11 ayat 28. Teman-teman, ketika membaca ini, teman-teman akan lebih memahami konteks daripada bagian ini dan juga arti daripada bagian ini. Matius 11 ayat 28. Boleh Ibu Christina? Sudah bisa? Are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me. Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Teman-teman, dikatakan panggilan yang dikatakan firman Tuhan come to me itu bukan cuman orang yang lemah, capek secara badan, tapi juga secara emosional. Bukan hanya secara emosional, di kejiwaannya saja, bukan cuma di tubuhnya saja, bahkan dalam hal rohani, ya, yang harus 613 engkau lakukan itu harusnya ya, kalau seandainya kita orang Israel, 613 itu harus kita kerjakan. Tiba-tiba apa? Dikatakan, come to me. Dan ketika Tuhan bilang itu, bukan cuma dikatakan datang dan yaudah, udah datang, enggak. Dikatakan get away with me and you will recover your life. Ada janji Tuhan ketika kita datang kepada Dia dengan sungguh, kepada Yesus dengan sungguh, Dia berkata, you will recover. Perhatikan, bukan God will recover, but you will recover your life. Artinya apa? Ketika kita datang kepada Kristus, kita diberikan kemampuan untuk bisa to be a master of your situation. Kita menjadi orang yang mengatasi permasalahan kita. Mungkin permasalahannya masih ada di situ, tapi ada ketenangan dalam hati kita, suatu hal yang Tuhan taruhkan dalam hati kita supaya kita bisa melihat secara jelas, secara clear apa yang menjadi permasalahan, dan kita melihat ini benang khusus ini di mana dia titik poinnya. Dan firman Tuhan bukan cuma bilang lihat-lihat aja. Dia katakan, I will show you how to take a real rest. Aku akan tunjukkan kepadamu bagaimana engkau dapat beristirahat, engkau dapat menaruh bebanmu kepada Kristus. Waktu lalu teman-teman saya ke Papua, saya ketemu dengan orang-orang Papua, saya bilang begini, orang Papua itu terkenal dengan nokennya. Teman-teman tahu ya nokennya ya? Noken itu yang mereka biasa taruh di kepala, tas gitu loh, tas mereka yang dari jerami, bukan dari kulit, bukan jerami, kulit, benang dan segala macamnya. Ada satu kebiasaan orang-orang orang Papua itu tetap pakai sekalipun ada di gereja, tetap pakai noken di dalam gereja. Akhirnya saya bilang begini, ini kebudayaan siapa ya? Oh iya Bapak Pastor, kalau kita ini orang-orang gunung, ini jadi kebiasaan kita. Oh begitu, iya ini kebiasaan kita. Terus saya bilang begini, ketika khotbah saya bilang begini, seandainya
kita lagi dalam perjalanan, karena di Papua ini saya pakai cerita Papua ya. Di perjalanan yang jauh sekitar 3 km kita harus jalan dengan semua beban yang ada di dalam nokennya kita, dalam tasnya kita. Oke? Kemudian dalam perjalanan itu ada satu orang yang berbaik hati dan bilang, Bu, dia bawa mobil dan bilang, Bu, Pak, ayo naik ke mobilku. Aku bawa sampai kepada tujuanmu. Oke? Tapi orang itu tadi, karena rasa semangatnya, yang dia bawa kayu untuk masak, kemudian dia pakai noken yang berisi barang-barang dia, hasil-hasil tani dia masuk ke dalam mobil itu tadi. Tapi begitu dalam mobil, dia tidak letakkan kayu yang ada di atas kepalanya dan noken yang ada di kepalanya ini juga, yang ada di badannya. Semua yang dia pegang itu tetap dia pakai dan tetap dia gunakan. Sampai akhirnya supirnya bilang gini, Mama, Bapak kasih turun sudah. Itu dia punya, saya punya mobil ini, kau pakai, terus kau pikir-pikir, nanti saya kasih bersih. Teman-teman ngerti ya kalau saya ngomong begitu ya? Terus dia bilang apa? Bapak supir, Bapak sudah baik sekali. Jadi saya tidak usah kasih turun sudah. Saya pegang saja ini. Terus dia bilang, tidak. Kasih turun. Kok capek? Kok nanti setelah ini kok lagi ada pekerjaan kah? Kok ada membantu sesuatu kah di rumah? Kok istirahat? Dia terus bilang, tidak Bapak, tidak usah Bapak. Bapak sudah bantu saya itu sampai ke sana itu. Puji Tuhan. Bapak ini orang baik, Bapak orang baik. Padahal kalau seandainya sudah ada permission, sudah ada izin untuk meletakkan barangnya, dan dia letakkan tidak ada permasalahan, dan bisa dia mengambil nafas untuk beberapa saat kemudian dia bisa bekerja. Tapi Tuhan yang kita sembah itu, dia bukan cuma meletakkan dalam waktu singkat sampai kepada tujuan, tapi dia, Allah yang kita sembah itu, dia seakan mengangkat beban itu dan membawakannya sampai kepada tahap selesai semuanya. Dan itulah firman Tuhan yang bilang, I will show you how to take a real rest. Aku akan tunjukkan kepadamu bagaimana untuk dapat beristirahat. Bukankah kita seringkali ketika mau coba untuk tidur, pikiran kita bukannya malah makin tenang, makin kacau balau, dan akhirnya kita nggak bisa tidur. Kita akhirnya tetap matanya terbuka, tetap memikirkan ini, itu, dan segala macamnya. Padahal sudah 10 jam kita bekerja mungkin, sudah 15 jam kita melakukan aktivitas kita, dan waktu itu kita mau istirahat. Tapi pun waktu istirahat kita itu, karena pikiran yang tidak bisa tenang, akhirnya kita tidak bisa mendapatkan rest, not sleep. Bukan cuma sleep yang kita butuhkan, bukan cuma tidur yang kita butuhkan, kita butuh beristirahat. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita ketika datang kepada Tuhan, He will show how to take a real rest. Bukankah kita juga sering tidur, benar tidur, tapi ketika kita bangun, bukannya malah makin enak badannya, tapi rasanya aduh berat banget ya. Firman Tuhan bilang, come to me and I will show you how to take a real rest. Kenapa? Karena dengan kekuatanmu, karena dengan kehebatanmu, kau nggak akan bisa mengerjakannya. Kamu nggak akan bisa mengerjakan bagianmu sebenarnya. Dan nanti saya akan tunjukkan bagian berikutnya lagi. Firman Tuhan bilang, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Firman Tuhan bilang apa? Pikul kuk yang kupasang dan belajar kepadaku. Teman-teman tahu ya kuk ya? Kuk, masak. Enggak. Ini saya masih muda Bapak Ibu ya teman-teman ya. Tapi jokes saya kok jokes Bapak-Bapak. Karena kayaknya banyak berteman sama Pastor Philip ini. Jadi ya teman-teman ya. Pikullah kuk yang kupasang. Saya ini berasal dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dan waktu saya masih kecil saya masih melihat ada kerbau atau sapi yang dipakai untuk membajak sawah. Dan kalau ada 2 sapi yang Horas. Ya.
Ora sibuk ikaya. Ya, kalau ada 2 sapi yang dipakai untuk membajak sawah, dia harus dikalungkan yang namanya kuk supaya bisa dia membawa alat untuk pengeruk. Ya. Dan kalau seandainya tidak ada kuk ya yang dipasangkan untuk mengaitkan 2 sapi ini, sapi yang satu akan pergi ke kiri dan sapi yang satu akan pergi ke kanan, dan bayangkan gimana orang yang ada di tengah-tengah itu yang menjadi petaninya. Apa yang harus dilakukan? Pasti akan sulit sekali untuk mengerjakan 1 hektar tanah. Tapi ketika dia menyatukan melalui kuk, mengerjakan 1 hektar itu akan lebih mudah karena dia tahu dan dia bisa mengatur apa yang harus dikerjakannya. Apakah harus ke kiri? Apakah harus ke kanan? Dan bayangkan juga kuk itu seperti bayangkan ya, kalau dalam mobil itu ada 2 kemudi. Satu minta ke kiri, satu lagi ke kanan. Ya kan? Bingung banyak pun bingung. Berantem nanti. Suka-suka nenek moyang kau aja, Bah, katanya. Ya. Tapi karena ada 1 kemudi melalui kuk, akhirnya pekerjaan itu bisa dapat dengan mudah dikerjakan. Coba baca. Ya, itu. Thank you buat ini Bro Aris ya. Kak Aryo, sorry. Aris siapa Aris ya? Bro Aryo. Boleh baca bagian berikutnya, teman-teman. Di versi The Message, ya, sorry. Walk with me and work with me. Yeah. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. See? Walk with me and work with me. Dia juga bukan cuman bilang, udah datang, lihat-liatin. Belajar ya. Enggak cuman dikatakan belajar, tapi dia berjalan bersama denganmu, bekerja bersama denganmu, dan dikatakan, watch how I do it. Ini adalah satu cara bagaimana seorang mentor yang benar mengajarkan. Saya belajar tentang parenting, teman-teman. Ini saya seandainya saya punya Aqua, kalau teman-teman kurang fokus, minum Aqua. Iklan dulu. Tapi saya bukan brand ambassador-nya Aqua, saya brand ambassador of Jesus Christ, my Lord and my Savior. Haleluya. Teman-teman, ketika ada seorang anak ya melihat Aqua dan tidak pernah tahu cara untuk membuka Aqua ini, dia akan kesulitan. Bahkan ketika ayahnya berkata, buka, tapi dia tidak tahu caranya, tidak pernah diajarkan caranya, yang dia alami akan apa? Pening sendiri. Kacau sendiri dia nanti. Mungkin yang dia lakukan adalah paling jauhnya adalah menangis dan menjerit-jerit. Apalagi kalau ayahnya bilang atau ibunya bilang, buka, 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 buka. Makin intens, makin jeritan itu pun akan semakin kuat. Tapi kalau seandainya ayah itu atau ibu itu selalu mengajarkan dengan cara visualisasi, nah ini Aqua, dan kalau kamu mau meminumnya, kamu membuka dari atas nih. Gini ya, gini ya. Udah kan? Udah kan? Oke, kita coba lagi ya. Kita coba lagi ya. Coba lagi ya. Lihat ini ya, ini ya, ini ya. Begini, begini, begini. Gimana cara minumnya? Nih. Nah, enaknya pengkhotbah itu bikin ilustrasi sekaligus dia minum. Karena haus sebenarnya. Dikatakan watch how I do it. Aku menunjukkan bukan cuman berjalan bersama aku pun bekerja sama denganmu, dan lihat gimana aku lakukan. Kau akan belajar the unforced rhythm of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Berat kan? Bahkan 613 itu pun sebenarnya hal yang bisa kita kerjakan kalau itu nggak 100% dalam waktu bersamaan dikasih. Kalau seandainya itu day by day, kalau seandainya jangan langsung tegang-tegang kali mukanya.
Kalau seandainya 613 itu tadi, dalam satu waktu dikasih seakan-akan itu adalah tes, jangan membunuh. Terus dikasih ada satu orang di depanmu. Dan kamu nggak ngapa-ngapain sampai waktu 5 menit. Gitu ya. Bebas. Yeay, selesai. Maka jangan membunuh sudah lagi tidak ada jadi perintah buatmu. Kemudian jangan mencuri. Ini ada dikasih 1 kilo emas. Ditaruh di situ. Dalam waktu 1 hari kalau nggak engkau ambil, maka kamu bisa berhasil. Mungkin kita akan gampang bilangnya, oh 613 gampang. Tapi kalau bersamaan, ya, bahkan firman Tuhan pun ketika dia memberikan perintah, itu untuk mengatur orang Israel. Tapi nyatanya tidak bisa. Sekalipun aturan demi aturan itu membuat seseorang itu menjadi perfect, menjadi sempurna, kemampuan manusia tidak mampu menyelesaikannya. Yesus itu, next, Yesus dia nggak hanya mengajak lalu meninggalkan, tapi dia mengajak dan kemudian dia menuntun. Teman-teman, ketika dia mengajak engkau untuk datang kepada Yesus, aku tahu permasalahan pasti akan tetap ada. Hari ini kita bersemangat, dan ketika kita selesai dalam ibadah ini, 5 menit, 10 menit engkau akan masih merasakan, wah, oh, I'm so blessed because of who you are, Lord. Oh, masih pujian penyembahan. Tapi ketika tiba-tiba ada satu orang yang tidak kau sukai datang kepadamu, di waktu menit ke-6 engkau akan berkata dan taruh tangan ke bawah, lalu kemudian menjadi fight mode on. Kenapa? Karena seringkali kita berpikir ketika kita datang kepada Kristus, yang kita pakai itu kekuatan kita. Kita seringkali menggunakan pakaian kekuatan kita, pakaian pikiran kita, pakaian, aku sebut sebagai pakaian itu sebagai metafora ya, sebagai bentuk untuk kita menghadapi peperangan. Tapi pakaian atau baju yang kita pakai adalah bajunya Kristus. Sebagai contoh, kalau seandainya ada seseorang yang punya kenalan, dia jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bahkan bintang kejora, dan dia memberikan satu tanda khusus kepadamu. Dan dia bilang, jalan kemanapun, tunjukkan ini. Kamu akan diberikan makanan, kau akan diberikan minuman. Ketika kau merasa lapar dan menunjukkan identitas itu, bukankah akan lebih gampang kehidupanmu? Dan itulah Yesus yang memberikan identitas dalam kehidupanmu. Suatu tanda pertobatan dalam kehidupanmu untuk membuat hari-harimu itu walaupun terasa berat, tapi you can see, you can watch clearly what the problem and you will find the solution. Karena Yesus yang kita sembah, dia nggak hanya menjadi pribadi yang hari ini datang, tapi besok dia tinggalkan. Enggak. Hari ini datang, dia bilang, I will walk with you, and I will walk with you. Aku akan bekerja bersamamu, dan aku akan berjalan bersamamu. Seandainya satu tanda saja sudah cukup kuat, apalagi Kristus itu, apalagi backingan kita itu, terus jalannya sama dengan kita. Dan kita ada di sebelah kanannya. Seringkali kita yang kita lakukan adalah kita melupakan ada Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Sehingga ketika ada permasalahan datang, ketika ada problem datang, kita bukan mencari dan meminta kepada backingan kita tadi, tapi kita cari lagi orang lain yang mungkin itu lebih rendah atau mungkin tidak ada kemampuan apapun. Hanya karena apa? Karena kita sudah terbiasa dalam lingkungan yang toksik itu. Sama orang yang toksik itu. Saya sebutkan, Yesus, next. Yesus, dia tidak hanya memerintah. Mentor yang sejati, dia tidak hanya memerintahkan. Oh, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Tapi mentor yang sejati, ia akan menunjukkan caranya.
Bahkan dia menuntun langkah demi langkah sampai engkau menjadi expert di bagian itu. Dan itulah Yesus. Firman Tuhan bilang apa? Jiwamu, aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Next. Dikatakan, ya next, sekali lagi. Dunia, next, itu menawarkan hiburan. Ini, yang saya pegang ini. Ini namanya hiburan. Ini, yang saya pakai, ini hiburan. Komputer yang kamu pakai, itu hiburan. Dan coba pikirkan berapa banyak hiburan yang engkau miliki dalam hidupmu. Atau mungkin lebih banyak hiburannya daripada pekerjaannya. Karena dunia itu selalu menawarkan hiburan untuk bisa engkau escape dari satu tempat, dari satu permasalahan. Bukankah kita sering bermain HP, bermain komputer, bermain dan menyendiri untuk kita escape dari permasalahan kita. Kita punya hobi, kita punya rutinitas. Untuk apa? Supaya aku bisa escape. Tapi ketika kita sudah selesai me time-nya, keluar lagi, masalahnya datang lagi, I need my me time. Tapi Yesus menawarkan dan memberikan ketenangan yang kekal. Ketenangan itu mungkin ini agak abstrak terdengarnya. Tapi ketika engkau pernah mengalami Yesus, you have encountering with God in personal, you will know what it means. Ketenangan itu ketika kita bersama dengan Yesus, ketika kita memiliki pertemuan pribadi dengan Yesus, that change you a lot. And that encountering changed me a lot. Dan saya berdoa buat teman-teman yang belum pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saya berdoa agar engkau mengalami Kristus. Dan engkau bertemu dengan Yesus. Bukan cuma satu kali, tapi dalam setiap langkah kehidupanmu, engkau terus bersama dengan Kristus. Dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan menjaga, memeliharamu. Mulai dari pekerjaanmu, mulai dari gerak hidupmu, semua bidang-bidang kehidupanmu. You will walk and work with Jesus. In Jesus' name, I declare upon you. Jiwa kita akan mendapatkan ketenangan ketika kita tahu who's the master. Teman-teman, hari ini Tuhan juga berkata, mari datang kepadaku. Come to me, and I will show you the real rest. Aku akan memberikan ketenangan, kelegaan yang sifatnya kekal. Coba baca bagian berikutnya. Satu orang boleh bagian berikutnya ini versi The Message. Ini bagi aku ini sangat mengena ini. Silakan. Keep company with me and Keep company with me. and you'll learn to live freely and lightly. Teman-teman tahu perusahaan, company. Kalau satu orang ada dalam perusahaan nggak namanya? Enggak. Karena perusahaan itu bekerja tentang kerjasama. Kalau hanya satu orang, nggak akan bisa. Keep company, firman Tuhan bilang apa? Keep company gitu ya. Itu mengajarkan bahwa kerjasama dengan saya, dan aku akan memberikan cara-caranya. Keep company with me ini artinya, ketika engkau bekerja sama denganku, aku akan memberikan sesuatu imbalan kepadamu. Kita sifatnya sedikit transaksional, saya pakai ilustrasi ini. Ketika kau datang dan bekerja sama denganku, keep company with me, and I will pay you. And how God pay us? With the life freely and life lightly. Saya pakai bahasa yang cukup negatif untuk teman-teman bisa melihat.
Walaupun hubungan kita dengan Kristus bukan karena transaksional, tapi karena emosional yang telah diredam, kemudian jiwa yang ditenangkan, roh yang kemudian disegarkan. Bukan karena kita mendapatkan sesuatu. Orang Kristen itu seringkali berpikir bahwa karena saya akan mendapatkan berkat, maka saya datang ke gereja. Enggak. Karena engkau sudah karena engkau sudah mendapatkan berkat, maka engkau datang ke gereja. Ada orang berpikir bahwa, oh saya melakukan perbuatan baik supaya bisa masuk kepada surga. Enggak. Karena engkau sudah pasti masuk surga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. So, you must be good. Firman Tuhan bilang apa? Keep company with me. Katakan bersama saya, I will keep company with Jesus. Tapi bagaimana kita caranya untuk bisa bekerja sama dengan Yesus? Kalau ketika Tuhan ajak, mari kepadaku, kita masih berdalih dan bilang, tunggu Tuhan, aku masih berdosa, besok, lusa, saya akan coba untuk menyucikan diriku, dan besok aku akan datang kepadamu. Bodohnya kita berpikir dengan kemampuan kita dapat menyelesaikan dosa kita. Kebodohan kita berpikir dengan usaha kita dan kemampuan kita bisa mengalahkan semua permasalahan hidup kita, kelemahannya kita, hal-hal yang negatif dalam kehidupannya kita. Saya mau bilang, itulah kebodohan orang-orang Kristen. Tapi saya mau bilang, ketika engkau terjebak, ketika engkau tenggelam, engkau tidak bisa membantu dirimu sendiri. Ketika engkau tidak bisa berenang dan tidak ada pegangan di kiri kananmu, dan engkau seakan-akan berada dalam tempat yang sangat luas, dan tidak ada tempat untuk dapat beristirahat sejenak saja, karena engkau tenggelam dan engkau mengusahakan diri sekuat tenaga untuk bisa tetap bernafas. Sebagaimanapun engkau berjuang, engkau mengangkat dan menarik kepalamu sendiri, mengangkat bajumu sendiri, engkau tidak akan mampu untuk melakukannya. Tapi Yesus melihat engkau tenggelam. Tapi Yesus melihat engkau sudah tidak mampu lagi. Dia memberikan tangannya kepadamu. Mungkin mengangkat apa yang bisa dapat diraih dia dalam tanda kutip. Mungkin yang diangkat melalui rambutmu. Karena tinggal rambutmu lah yang nampak. Karena badanmu sudah lemas. Dan hanya tinggal rambut. Kecuali Kak Philip. Yang aduh. Udah serius loh itu. Mungkin rambutmu yang kelihatan. Dan dengan cara itu Tuhan angkat. Mungkin dalam masa itu menyakitkan bagi kita. Dalam masa itu kita melihat, oh Tuhan, Engkau tidak berbuat adil kepadaku, Engkau jahat kepadaku. Tapi sadarlah, kadang-kadang Tuhan sengaja membuat kesakitan untuk menyembuhkanmu. Kadang-kadang dokter harus mengupas sedikit dan mengorek lukamu untuk menyembuhkanmu dari infeksi-infeksimu. Dan cara yang sama juga Yesus mungkin mau membuat dengan cara yang sama, menghancurkan di bagian-bagian yang sakit, bagian-bagian yang terlihat sehat, dan berkata, Tuhan, Engkau sakiti aku, Engkau mau melukai aku. Enggak, Tuhan bukan melukai engkau, tapi Tuhan sedang menyelamatkanmu daripada infeksi yang hampir membunuh. So, if today God asks you again, come to me. Tuhan meminta, datang kepada aku. Apalagi yang menjadi alasanmu untuk tidak berkata iya kepada Tuhan? Kalau engkau masih berkata, aku masih punya urusan, masih punya ini, jangan sampai urusanmu dihajar Tuhan dan dihancurkan Tuhan untuk engkau datang kepada Kristus. Jangan sampai ada satu alasan pun yang menjadikan kita menjauh daripada Kristus. Kalau seandainya saya itu adalah orang yang seandainya dalam tanda kutip ya, seandainya saya adalah orang yang cemburuan, dan saya sangat suka dengan orang ini, dan saya harus menyelamatkan orang ini. Ya, apapun rintangannya, sekalipun saya harus memukul orang tersebut. Teman-teman tahu nggak gimana cara menyelamatkan orang yang tenggelam? Tahu nggak cara untuk menyelamatkan orang tenggelam? Ditarik, oke.
Tahu nggak apa salah satu cara lagi? Kalau kita berenang karena dia. Tahu? Dia harus dipukul. Boom! Supaya dia lemas. Karena kalau dia tetap meronta-ronta ketika kita membantu dia, bukannya kita malah selamat, kita karena kepanikannya itu membunuh kita berdua. Sometimes Tuhan itu memukul kita bukan untuk membunuh kita, tapi untuk menyelamatkan kita dari kubangan dosa itu. Dicekik biar lemas? Enggak. Ini siapa yang ngomong ini? Dicekik sampai lemas. Ya, teman-teman ya. Kadang-kadang memang ada pukulan-pukulan daripada Tuhan. Tapi firman Tuhan di Wahyu bilang, anak yang kukasihi, ya kutegur dan kuhajar. Karena itu relakan hatimu, bertobatlah. Bukan, yang saya ngomong bukan ajaran sesat. Yang bilang mencekik yang sesat. Perkataan yang sesat, bukan orangnya ya. Teman-teman, I will encourage you, and I will always encourage you to come to Jesus, so you will recover your life, so you will rest, and take the real rest. So come to Jesus. Dengan semua kelemahanmu, dengan semua kekuatanmu, dengan apa yang kamu punya, datang kepada Yesus dan bilang, Tuhan, ini kelemahanku, ini kekuatanku, pakai aku di mana yang Engkau mau. Sehingga mungkin dalam kelemahanmu, dan Tuhan bantu kelemahanmu itu, engkau dapat membantu orang lain, tapi mungkin juga dengan kelebihanmu, Tuhan bisa pakai itu untuk menjadi sarana, menjadi jembatan untuk menyelamatkan orang lain. Karena berbagai cara di dunia ini bisa kita pakai untuk memberitakan Injil. Tapi seringkali kita melupakan apa yang ada di tangan kita. Kelebihankah di tangan kita, kelemahankah di tangan kita. Semuanya bisa Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Next, come to Jesus is mean. Yang pertama, serahkan hidupmu. Serahkan bebanmu kepada Yesus. Yang kedua, hidup dalam ketaatan. Ketaatan dalam bahasa Alkitab itu bukan pakai ketaatan, tapi dengar-dengaran. Tapi ketaatan itu menjadi familiar dengan kita. Orang yang taat, adalah orang yang dengar-dengaran. Dan ketika saya berkata hidup dalam ketaatan, berarti hidup dalam kedengar-dengaran dan bukan pemberontakan. Yang ketiga, come to Jesus is mean. Itu berarti bahwa belajar untuk merendahkan hati dan melepaskan egomu dan melepaskan keakuanmu untuk datang kepada Kristus. Karena ketika engkau masih memakai jubah keakuanmu, bukan ekuan ya, keakuan ya, jubah keakuanmu, engkau tidak bisa datang kepada Kristus dengan jujur. Kalau engkau bisa datang jujur kepada orang lain, kenapa tidak kepada Tuhan? Kalau engkau dapat bercerita kepada orang lain, dapat bercerita kepada sahabatmu 1 jam, kenapa engkau tidak bisa dapat bercerita kepada Tuhan dalam doamu 1 jam juga? Kenapa engkau ketika membaca pesan surat cinta dari pasanganmu yang kemudian menyakitimu hari ini, kemudian menjadi mantanmu hari ini, dengan senyuman, dengan 1000 halaman kamu bisa membaca dengan senang hati, tapi kenapa satu pasal saja dalam Alkitab tidak bisa kamu baca, bahkan 1 ayat pun tidak engkau dapat ingat dalam Alkitab? Guys, hari ini Tuhan berkata, come to Jesus, come to me. Itu artinya kita harus bertobat dan menyerahkan semua apa yang kita punya kepada Yesus. Kita hidup dalam takut dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Bukan karena Dia akan menghukum kita, tapi karena Dia sangat baik dalam kehidupan kita, bahkan merelakan hidupnya kepada kita. Kita menjadi hormat, respect kepada Yesus, takut kepada Yesus, dan kemudian kita belajar untuk merendahkan hati kita. Kita melepaskan keegoisan kita. Kita melepaskan semua yang menjadi kebanggaan kita, dan kita berikan kepada Yesus. Sekarang, kalau Yesus berkata, maukah engkau datang kepadaku? Apa yang menjadi jawaban? Kalau engkau berkata, ya Tuhan, aku mau. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan berkat kepada anak-anakmu, orang yang engkau kasih, orang yang engkau perkenankan. Bapa, hamba berdoa dan mengucapkan berkat dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka dapat memilih
dengan benar untuk datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kami tahu Tuhan, memilih Engkau berarti kehidupan dan menolak Engkau adalah kematian. Kami mau hidup bersama dengan Engkau sampai selama-lamanya. Dan pimpin Tuhan, setiap orang yang ada hari ini, sekitar 14 orang, hamba berdoa, sekitar 15 orang, hamba berdoa dalam mengucapkan berkat, Tuhan yang memimpin mereka, menentukan dan juga mengintervensi keputusan mereka untuk selalu berbalik kepada Kristus, berbalik kepada Kristus. Karena sesungguhnya cara Tuhan mengintervensi kami bukan untuk membuat kami menjadi sakit, tapi untuk membuat kami mendapatkan kelegaan. Walaupun terlihat sakit bagi daging kami, tapi kami tahu akhir daripadanya adalah kemenangan yang gilang gemilang. Karena ketika kami bersama dengan Engkau, kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena kami tahu Tuhan, masalah situasi kami, ketika kami hadapi seorang diri, kami tidak akan mampu dan kami akan mungkin menyerah. Dan kemudian kami berpikir dengan cara pintas, cara-cara orang bodoh, cara-cara orang-orang dunia. Dan kami mau Tuhan belajar untuk berfokus kepada Kristus, untuk melihat ada jalan keluar, ada peristirahatan yang benar, ada Yesus yang memberikan kami ketenangan dan kelegaan. Bapa yang baik, hamba berdoa, Engkau memberkati Brother Phillips, Pastor Phillips, Engkau memberkati Aryo Sarah, Engkau memberkati Sarah Aryo, Engkau memberkati Andika Tahudi, Engkau memberkati Christina, Engkau memberkati Derek Maras, Engkau memberkati dia, Engkau memberkati Gabriel, Engkau memberkati Ika, Engkau memberkati Poppy, Engkau memberkati Sekolah Magena, Engkau memberkati Sema Heng, Engkau memberkati Veronica, Engkau memberkati juga setiap orang yang masuk dalam Zoom ini. Sehingga setiap kami pribadi lepas pribadi, kami mengalami perjumpaan dengan Kristus, dan perjumpaan itu membuat kami lebih cepat lagi untuk melihat dan sampai kepada tujuan kami, yaitu kekekalan, glorification bersama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Hamba memberkati Econ Ministry, biarlah Tuhan melalui pelayanan ini, melalui ministry ini, orang-orang dapat melihat Yesus, orang-orang yang hatinya gundah, hatinya gulana, hatinya menjadi kacau, terkamiri dengan dunia, yang menjadi busuk karena pengaruh daripada dunia ini, melalui Econ Ministry, nama Tuhan diperkenankan dan kemudian membawa mereka kepada kelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati setiap orang yang ada di dalamnya, Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati usaha mereka, Engkau memberkati pendidikan mereka, Engkau memberkati sehingga mereka menjadi perkasa di bumi. Dan orang-orang dapat melihat bahwa sekalipun dalam permasalahan, orang benar, orang yang takut akan Kristus, tetap akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba mendeklarasikan dalam kehidupan orang-orang ini, Econ Ministry. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Wow. Thank you, Brother Miracle. Luar biasa. Thank you, Pastor. Sangat-sangat memberkati ya. Ini baru pertama kali ya ada pengkhotbah dari luar kita undang hari ini. Secara khusus, Pastor Miracle. Luar biasa hambanya ini. Terima kasih, Pastor Miracle. Dan firman yang kita terima pada malam hari ini sangat memberkati. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang akan memimpin kita, membimbing kita, dan menyelamatkan kita. Amin. Haleluya. Dan satu hal yang paling melekat tadi, kalau kita mau selamat harus dicekik katanya tadi ya. Biar lemas. Ya. Oke ya. Jadi pulang dari sini jangan saling mencekik ya. Oke. Ini mereka ini sudah sangat dekat ya. Tiap minggu kita pelayanan. Hambanya ini juga lagi bergumul dengan udah selesai ujian kemarin ya. Lagi tinggal nyusun disertasi untuk menyelesaikan S3-nya. S3 teologi ya, S1, S2, S3 teologi, luar biasa. Dan sebentar lagi akan selesai. Ya, setelah itu dia akan menikah. Kalau ada ceweknya. Ya. Ya, pastikan harus itu cewek ya. Jangan sampai yang lain. Oke. Sekali lagi terima kasih, brother. Tuhan Yesus memberkati. Wow. Thank you so much. Semoga nggak kapok ya, karena lama soalnya. Oh, nggak. Saya kalau khotbah juga lebih lama. Oh, berarti ada yang lebih kurang ajar dari aku. Oke, mantap.
Oke. Dan teman-teman, nanti kita juga akan undang-undang orang-orang yang saya tahu, oh ini orang yang saya tahu bahwa orang-orang ini hidup dalam Tuhan gitu, untuk memberkati kita di Ekuan ini. Di sini ada juga teman-teman saya, ya, ada Pak Derek, ada juga di sini Pastor Dika, ya, Andika di sini juga mungkin akan gabung dengan kita untuk kita mendengarkan firman-firman yang akan dikhotbahkan oleh teman-teman yang akan kita undang ke sini. Wow, luar biasa. Malam ini sekali lagi terima kasih buat Bro Merkel, kami sangat diberkati. Dan saya percaya apa yang sudah didengar malam hari ini, Roh Kudus akan berikan kekuatan kepada kita untuk kita dapat berjalan dan bekerja bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Baik. Ada pengumuman? Nggak ada ya? Oke. Baik, kalau tidak ada, yang doa syafaat Ibu ini ya. Halo Pak Derek. Puji Tuhan, Pak Derek juga akan menjadi pengkhotbah nanti di sini ya. Haleluya. Oke, Ibu Ika ya, Ibu Ika. Halo Ibu Ika ada? Oh ada tadi. Halo, salam Pastor. Oke, Ibu Ika yang doa syafaat ya. Kita tidak ada persembahan ya. Kita langsung doa doa syafaat. Bro Dika masih ada di sini? Dik? Sembunyi. Masih, Pastor. Lagi sembunyi, Pastor. Doa berkat ya, brother ya. Oke. Ini ketua yayasan ya. Haleluya. Silakan Ibu Ika. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana malam hari ini Engkau sudah bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur ya Bapa atas kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Miracle ya Bapa. Biar kiranya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu pada malam hari ini Tuhan, boleh menjadi pegangan dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Tuntun kami Tuhan, mampukan kami, agar kami Tuhan boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami. Bahwa sesungguhnya Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan kami lalui dalam kehidupan kami, bukan semata-mata Tuhan ingin menghajar kami, tapi karena Tuhan begitu mengasihi setiap kami, sehingga Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi. Terima kasih Tuhan, Engkau yakinkan kami ya Bapa, Engkau berikan kami kekuatan, Engkau mampukan setiap kami, sehingga kami bisa sampai pada finish, pada tujuan hidup kami yang sesungguhnya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati hamba-Mu Pastor Miracle ya Bapa. Kiranya Tuhan, dalam setiap kehidupannya ya Bapa, nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Dalam setiap pelayanannya, studinya Tuhan, bersama dengan keluarganya, bahkan ya Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah ya Bapa, dalam kesehariannya, dalam setiap aspek kehidupannya, hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dalam kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, keluar masuknya kehidupannya bersama dengan keluarga besarnya, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan Tuhan sertai ya Bapak. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini ya Bapak, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pelayan-pelayan yang ada di Ekuan ini Tuhan. Biarlah kiranya kasih-Mu Tuhan, biarlah kiranya Roh-Mu ada bersama-sama dengan setiap hamba-hamba-Mu yang ada di Ekuan ini Tuhan. Sehingga semakin hari Tuhan, mereka semakin haus, semakin lapar untuk datang kepadamu, untuk melayani Engkau di dalam kehidupan masing-masingnya Tuhan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Engkau penuhi setiap kami Tuhan. Engkau penuhi setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam aspek kehidupan kami ya Bapa, di dalam pelayanan setiap kami Tuhan, Engkau sembunyikan kami di balik salib-Mu, dan biarlah ya Tuhan, nama-Mu yang senantiasa muncul, senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan kami ya Allah ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan Ekuan ke depannya ya Tuhan. Engkau pakai Ekuan ini Tuhan. Biarlah lewat Ekuan ini ya Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan, nama-Mu Tuhan semakin diperdengarkan di mana-mana Tuhan. Biarlah Ekuan menjadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Bukan hanya di dalam
Ekuan ini saja ya Bapa. Tapi sekiranya Engkau memberkati, Engkau melayakkan Tuhan, sehingga boleh sampai kemana-mana Tuhan. Bahkan tembus sampai ke luar negeri ya Tuhan. Kami boleh menjangkau setiap orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Kami boleh menjangkau setiap orang-orang Tuhan yang memerlukan, yang ingin dekat kepadamu, namun mereka tidak tahu arah jalan kemana ya Tuhan. Sehingga ya Bapa, setiap orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan Engkau, yang memerlukan Engkau, dan butuh bimbingan untuk datang kepadamu, melalui ekuan ini Tuhan, mereka boleh mengenal akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Malam hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia ya Bapa. Dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah ya Tuhan. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan, biarlah belas kasih Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia. Biarlah ya Bapa, bangsa kami Tuhan, sekiranya atas perkenananmu ya Tuhan, semakin hari bangsa kami boleh semakin mengenal akan Engkau ya Tuhan. Berkati pemerintahannya Tuhan, berikan roh hikmat yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin dan memerintah kami Tuhan dengan beralaskan kasih akan Tuhan, agar bangsa dan negara kami ini Tuhan selalu mengarah kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Bahkan setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini pada malam hari ini, Tuhan, Engkau tuntun kami senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap mungkin keluarga, rekan, sahabat, atau teman-teman kami yang saat ini sedang sakit atau berhalangan boleh hadir bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan Yesus jamah, Tuhan lawat mereka juga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus biarlah melalui ekuan ini Tuhan menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk memperlebar kerajaan Allah di muka bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka tangan kita mau terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami menerima berkat Tuhan dan kami berjalan bersama dengan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan menerima berkat Tuhan ini sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan berkati. Luar biasa. Thank you so much.